ta'ala. Babul af'al, bab tentang fi'il-fi'il. Al-af'alu adapun fi'il-fi'il itu salah satu ada 3. Ya. Madin wa mudhari'un wa amrun. Yang pertama madhi, fi'il madhi. Wa mudhari'un mudhari' wa amrun fi'il amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Madin jadi badal dari salah satu. Rafa, tanda rafanya dhammah. Muqaddarah karena termasuk isim mangkus. Ingat, isim mangkus yang akhirnya ya, kalau ketika rafa dan ketika khofat dan tidak bersama alif lam, maka ya-nya hilang. Sehingga antum dalam tasrifan fahuwa qadhin, fahuwa min, aslinya ada ya-nya yang dibuang. Dan tandanya apa ya? Muqaddarah, tetap dhammah muqaddarah. Ya. Walaupun harakat akhirnya kasrah. Karena ada huruf yang dibuang. Nahu itu seperti contoh daraba wa yadribu wadrib. Daraba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari', wadrib fi'il amr. Ya, ini kaidahnya sedikit saja nih. Ya. Wal madhi adapun fi'il madhi itu maftuhul akhiri, yang dibaca fathah akhirnya, mabni fathah, abadan selamanya. Ya, fal madhi adapun madhi itu maftuhul akhiri, yang dibaca fathah huruf akhirnya, abadan selamanya, mabni fathah selamanya. Wal amru adapun fi'il amar itu madzumun, ya, mabni sesuai tanda jazm. Antum artikan itu madzumun mabni sesuai tanda jazmnya, ya. Fi'il amar madzumun mabni sesuai tanda jazmnya, abadan selamanya. Nanti kita terangkan. Wal mudhari'u adapun fi'il mudhari' itu sesuatu atau fi'il kana yang ada itu fi awalihi pada permulaan fi'il tersebut, khabarnya kana, isimnya apa ihdaz zawaidi, salah satu huruf tambahan al-arba'i yang 4. Apa ihdaz zawaidi, isimnya kana, salah satu huruf-huruf tambahan al-arba'i yang 4. Salah satu huruf-huruf tambahan yang 4. Yajma'u yang mengumpulkan, yajma'u mengumpulkan hak kepada zawaid arba'i ini, ya, hak kepada zawaid arba'i. Fa'ilnya yajma'u apa? Qauluka, ucapanmu. Ini fa'ilnya. Hak maf'ul bih. Ucapanmu berupa ana itu terserah, Anita juga boleh, Nita boleh juga terserah, atau Tania, terserah. Apa yang mudah antum ingat, ya. Tapi di sini ana itu. Wa huwa adapun mudhari' itu marfu'un, dihukumi rafa, dibaca rafa, di'irabi rafa, abadan selamanya. Hukum fi'il mudhari' itu marfu'un abadan selamanya. Hatta yadkhula, sampai masuk, alaihi kepada fi'il mudhari' apa nasibun, amil nawasib, maka jadi nasab karena kemasukan amil nawasib. Au jazimun, atau amil jawazim, maka mabni jazm, ya. Dah, ini hukum fi'il, ya.
Kita sama-sama sudah belajar tentang kalimat, kalam. Kalam ini susunan daripada kalimat. Ya. Kalimat itu hanya 3. Yang 3 dibagi-bagi kemarin sudah. Fi'il ada berapa macamnya, isim berapa, huruf berapa. Dan kemarin juga kita membahas tentang i'rab dan bina, akhirnya keadaan akhir daripada kalimat. Ada yang akhirnya berupa dhammah, ada yang akhirnya fathah, ada yang akhirnya tetap. Ya. Jadi kita itu yang bahas tentang isim, fi'il, huruf saja. Ya, mudah sekali. Nahwu itu mudah. Ya, bahas tentang fi'il, isim, huruf saja. Ya. Kemarin tentang kalimat, isim apa saja. Kemudian setelahnya keadaan akhir isim itu kadang rofa, nasab, kadang dhammah, kadang fathah. Sekarang dibahas satu-satu, bahas fi'il. Fi'il, hukum-hukum fi'il apa saja? Kapan fi'il dihukumi rofa? Kapan fi'il dihukumi mabni? Sekarang dibahas nih. Lagi bahas fi'il. Ya. Ya, antum paham ini mudah, udah tahu. Oh, ini fi'il apa? Hukumnya apa? Paham. Ya. Karena ada fi'il pun yang dibahas hanya 3 saja. Berarti mudhari, amar. Ya. Ya. Jadi jangan punya pikiran nahwu itu sulit, mudah. Kita hanya membahas isim, fi'il, huruf saja dan yang terkait dengan itu. Jadi nggak kemana-mana seperti yang lain. Ya. Kalau fikih babnya berapa? Dari bab ubudiyah aja ada berapa bab? Ya. Belum nanti muamalah, belum nanti munakahah, masalah nikah ada berapa bab yang dibahas di situ. Belum nanti masalah jinayat, masalah yang terakhir itu berapa bab? Itu banyak, ya. Jadi butuh waktu lama untuk memahami fikih secara sempurna karena memang babnya yang dibahas banyak. Tapi nahwu nggak lama-lama, itu ahli nggak usah lama-lama. Yang penting serius dan tetap doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bukakan. Dan terus dibaca. Ya, ini kita baru awal lagi nih, awal lagi atau yang kemana-mana harus dipahami, mudzakarah, sering mudzakarah, ya. Mudah, yang dibahasanya yang terkait dengan isim, fi'il, huruf saja. Ya. Ya, sekarang bahas tentang fi'il. Al-afalu salah satu fi'il hanya 3, madhi, mudhari, amar, dari satu sisi dibagi 3, ya kan? Sekarang bahas fi'il madhi dulu. Dari bentuknya antum sudah apal sorof. Bentuk fi'il madhi ya seperti itu, ya. Seperti yang antum hafalin dalam sorof. Sekarang hukumnya, ya. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Ya. Fi'il madhi itu mabni fathah selamanya, kata mu'allif rahimahullah ta'ala. Memang ada pendapat, jadi hukumnya cuma satu fi'il madhi, cuma mabni fathah. Tapi ada fathah yang terlihat, maksudnya benar-benar akhirnya fathah, ada yang muqaddarah, ya. Jadi ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharik, kan darabtu akhirnya sukun. Itu kata sebagian ulama tadi, berarti itu fathahnya muqaddarah, itu kan begitu. Tapi kita pakai pendapat yang kedua, jadi mabni fathah selagi tidak bersambung dengan wawu dan dhamir rafa mutaharik, ya. Hukum fi'il madhi mabni fathah kecuali kalau bersambung dengan wawu jamaah, berarti mabni dhammah, dorobu, nasoru, ya, istaghfaru. Yang kedua ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharik, berarti mabni sukun. Darabtu, darabna, darabta, darabtuma, darabtum. Darabtu, tunya itu namanya dhamir rafa mutaharik, dhamir fa'il. Ya, fa'il berarti isim dhahir. Dari darabna, darabta, darabtuma sampai ke bawah itu namanya dhamir rafa mutaharik, mabni sukun. Jadi kesimpulannya fi'il madhi itu punya 3 hukum. 1 mabni fathah. Kalau tidak
akhirnya tidak ada wawu dan tidak ada dhamir rafa mutaharik. Ya. Yang kedua, mabni dhammah kalau akhirnya wawu untuk jamaah, dan itu dalam tasrif lughawi hanya satu, dorobal dorobu, itu saja dorobu. Nasoro nasoru, akromu dorobu, itu dhammah. Yang terakhir mabni sukun kalau bersambung dengan dhamir rafa mutaharik, yaitu daripada dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, itu semuanya mabni sukun. Jadi dalam fi'il madhi yang banyak mabni apa? Sukun. Ya, dalam tasrif lughawi yang banyak mabni sukun. Jadi dari dorobna sampai bawah. Mabni fathahnya cuma berapa coba? Mabni fathahnya cuma berapa? Berapa? Tiga atau empat? Ada yang empat, tiga. Akhwat berapa? Ikhwan ada yang ada dua. Dua, tiga, empat ada. Itu yang berapa? Tiga. Akhwat berapa coba? Ada berapa yang memberi fathah? Ada berapa? Gimana? Empat ada tiga ya. Yang tiga mau ditarik lagi jawabannya, tetap tiga. Akhwat berapa? Empat. Doroba dua, dorobat dorobata empat. Empat yang mabni fathah, empat. Ya, berarti yang untuk ghaib laki-laki doroba, dan ghaib dua laki-laki doroba, sama perempuan mu'annas ghaib bah satu dan dua, doroba sama dorobat sama dorobata. Ya, dorobata. Yang mabni dhammah cuma satu, selainnya mabni sukun ya. Jadi yang mabni fathah hanya fa'ala untuk tasniyah, sama fa'alat, sama fa'alata. Ini empat ya. Mabni dhammah hanya fa'alu saja. Selainnya ini mabni sukun, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Dah. Itu saja hukum fi'il madhi. Jadi jangan sampai ditanya fi'il madhi hukumnya apa, antum masih bingung. Ya. Masih bingung enggak, Man? Lihat harokat akhirnya, harokat akhir huruf aslinya. Dorobu harokatnya apa? Dhammah, ya mabni dhammah udah. Dorobtu, alim. Huruf harokat akhirnya apa? Dorobtu. Dhammah dorobtu. Harokat fi'il madhinya sukun, berarti mabni sukun udah. Ya. Babar. Ya, paham ya? Paham ya? Jadi fi'il madhi hanya tadi mabni fathah, mabni dhammah, mabni sukun, dah. Ya, antum jangan bingung. Dah tiga saja. Jangan sampai nanti ditanya plong-plong ya. Sekarang fi'il amar. Wal amru madzumun abadan. Mabzumun di sini bukan i'rab jazm, bukan. Karena namanya fi'il amr itu mabni. Tapi maksud madzum di sini apa? Mabni sesuai tanda jazmnya. Ya. Tanda jazmnya ketika dia berupa fi'il mudhari'. Kan fi'il amr itu dicetak dari fi'il mudhari'. Ya. Maka hukum fi'il amr itu albina ala ma yudzamu bihi mudhari'uhu. Ya. Mabni sesuai dengan tanda mudhari'nya, tanda jazm mudhari'nya.
Fi'il mudhari ketika jazm tandanya ada berapa? Ada berapa? Satu, kata siapa? Walil jazmi ada berapa alamat? Alamatani. Tapi kalau diperincikan ada 3, ya kan? Yang pertama adalah sukun. Itu ketika fi'il mudhari sahih akhir. Yang kedua al-khadfu. Tapi khadfu sendiri ada membuang huruf elat, ada membuang nun. Berarti tanda jazm itu hanya 3. Tanda jazm fi'il mudhari itu 3. Maka hukum fi'il mudhari, fi'il amr juga mabninya 3, seperti tanda jazmnya fi'il mudhari'nya. Ya. Ya. Kalau lihat fi'il mudhari'nya sahih akhir, berarti mabni sukun jazmnya, ya kan? Berarti ada mabni sukun. Yang kedua mabni hadful illah, membuang huruf elat. Kemudian yang ketiga hadfun nun. Lihat fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya sahih akhir, ketika jazm berarti sukun. Yad ribu sahih akhir. Ketika jazm lam yad rib. Berarti fi'il amrnya idrib. Idrib uktub, ya. Ya, berarti mabni sukun. Kapan fi'il amr mabni sukun? Kalau fi'il mudhari, kalau sahih akhir, yang akhirnya sahih. Ada hadful elat, berarti sebaliknya. Kalau fi'il mudhari'nya ada huruf elatnya, yarmi, ketika jazm lam yarmi, huruf elatnya dibuang. Berarti amr mabni membuang huruf elat irmi ut'u, ya. Ut'u igdi, ya. Yang terakhir, kalau fi'il mudhari'nya af'alul khamsah. Ini kalau af'alul khamsah. Al-khamsah tanda jazmnya apa? Buang nun. Berarti membuang nun. Mabni membuang nun. If'alu, kerjakanlah kalian banyak, ya. Idribu, pukullah kalian banyak. Idriba, ya. Ya. Jadi antum lihat pada tasrif lughawi fi'il amr. Kalau yang dari fi'il yang sahih akhir, if'al, if'ala, if'alu, ya kan? If'ala, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'al. Nah, dari 6 tasrifan lughawinya fi'il amr, itu yang mabni sukun itu mana? If'al satu. Apa? If'alna. Paling atas sama paling bawah saja, ya. Antara itu if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, berarti mabni apa? Membuang nun, ya. Jadi yang mabni membuang nun itu fi'il amr untuk 2 orang dan banyak, baik laki-laki perempuan, dan untuk 1 perempuan if'ali, ya. If'ali, if'alu, ya. Ini membuang nun. If'alu atau sumu, ya kan? Kumu, sumu, bukan sumu, ya. Kalau
apa namanya, fi'il amarnya itu mu'tal akhir, sama irmi, irmiyah, irmu, irmi, irmiyah, irmina. Yang mabni membawa huruf elat itu yang paling awal dan akhir. Tengah-tengahnya sama-sama membuang huruf elat, membuang nun. Kan ini saja tasrifannya, ya. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'al. Nah. Ya. Sini. Irmi, irmiyah, irmu, irmi, irmiyah, irmina. Ya. Yang mabni sukun, ya udah ini saja. Ini semuanya namanya mabni membuang hadfun nun. If'ala, if'alu, if'ali, if'ala. Yang membuang huruf elat ini cuma ini saja. Harfu elat. Ini mabni sukun tetap. Ya. Yang ini tengah sama seperti ini, membuang huruf illah. Paham? Paham ya? Paham kawan? Paham? Ya. Hanya 3 hukum fi'il amar. Sukun, mabni sukun. Ini. Mabni membuang huruf nun. Ini. Mabni membuang huruf elat hanya 1. Ketika fi'ilnya mu'tal akhir untuk 1 orang laki-laki saja. Dah, gitu saja. Ya. Paham ya? Paham? Udah. Begitu saja. Ya. Udah ya. Hanya 3. Mabni sukun, mabni membuang nun, mabni membuang huruf illah. Ya. Yang terakhir fi'il mudhari'. Wal mudhari'u maka nafi awalihi ihdaz zawaidil arba'i. Fi'il mudhari' di awalnya harus ada salah satu dari huruf 4 ini. Ini namanya huruf mudhara'ah. Nah, huruf mudhara'ah. Harus ada hamzah atau nun atau ya tak. Kalau ada fi'il awalnya sin, ya jelas itu bukan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' harus awalnya hamzah, nun, ya atau tak. Dah. Wa huwa marfu'un abadan, selamanya rafa. Kecuali kalau kemasukan amil nawasib jadi nasab, amil jawazib jadi jazm, udah selesai. Nah, fi'il mudhari' syaratnya juga kalau mu'rab akhirnya tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Kalau nun taukid niswah jadi mabni. Nun taukid berarti fathah. Layah jununnya nun taukid itu sakilah berarti yang bertasydid. Yadribanna. Yang khafifah sukun yadriban. Dalam ayat Al-Qur'an layas junanna waliyakunan. Itu. Nan di sini aslinya nan, nun 2 nun. Itu mabni. Atau yang bersambung dengan niswah wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ya. Berarti dalam tasrif fi'il mudhari' itu untuk perempuan banyak. Ya. Ya, jadi fi'il mudhari' selamanya rafa kecuali kalau kemasukan amil nawasib dan jawazim, maka hukumnya tergantung amil. Udah. Fi'il mudhari' tergantung amil, bukan tergantung posisi. Fi'il mudhari' enggak terpengaruh oleh posisi. Kalau jadi khobar, walaupun jadi khobar itu hukumnya apa? Rafa. Dia kemasukan amil jawazim itu jazm. Ya. Dia kemasukan amil nawasib itu nasab.
walaupun posisinya jadi khobar ya. Jadi tidak pengaruh oleh posisi, tapi dipengaruhi oleh amil. Ingat, lihat ada amilnya enggak, dan antum harus hafal benar-benar amilnya wasif atau jawazim gitu. Yang terakhir tadi, fi'il mudhari bisa menjadi mabni kalau akhirnya bertemu dengan nun niswah atau nun taukid. Wallahu a'lam bishawab. Itu hukum fi'il.